Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, para tokoh, Pak RT, Pak RW, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin yang tidak pernah bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah kami, dan insya Allah mudah-mudahan kita galau-galau yang hadir ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, senantiasa menjadi yang paling utama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik daripada semesta alam ini. Segala yang bergerak ini atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi sampai detik ini, ma yasqutu min waraqatin, tidaklah satu daun yang jatuh kecuali illa 'alallahi ilmuha, kecuali Allah mengetahui. Allah sudah menjadikan skenario, Allah sudah menjadikan ketetapannya. Tidaklah makhluk kecuali makhluk itu dalam pandangan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin tidak terpandang oleh kita, tidak terawas oleh kita, tapi bagi Allah, meskipun semut yang hitam di pucuk batu yang hitam, di tengah gelap gulitanya malam, itu tetap dalam pengawasan Allah. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa istiqomah ini, senantiasa berzikir dan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita termasuk yang senantiasa hidup di dalam naungan sunnahnya, hidup di dalam contoh dan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tumbuhlah rasa cinta kepada Nabi, kemudian di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa rangkaian rukun dan juga hal-hal yang berkaitan tentang sholat. Di bab selanjutnya tetap masih di dalam cakupan tentang sholat, tapi sholat-sholat selain sholat wajib dan sholat-sholat yang merupakan rukhsah, sholat-sholat yang merupakan keringanan. Jadi yang merupakan bagian daripada keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah itu pengen kepada kalian itu, kepada hamba itu yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak pengen kerumitan, tidak pengen menyulitkan hambanya. Pada dasarnya agama ini memudahkan kita. Itu konsep yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangkan agama ini sehingga kita ini menjadi mudah menjalani hidup nih. Nyatanya sebelum agama ini datang, sebelum agama ini diturunkan, sebelum Islam ini Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, kehidupan ini menjadi sulit. Hidup ini menjadi sulit. Maka pada zaman jahiliyah itu kehidupan ini jadi sulit. Tetangga dengan tetangga berbala, tidak ada solusinya, tidak ada yang kata yang nak ngalah, tidak ada juga penengahnya. Sehingga hal sepele baik, kalau zaman itu kaum Quraisy itu pasti berperang. Pasti setiap tahunnya ada perang yang mungkin uji kita sepele, yang nyulutnya itu satu hal yang sepele, tapi jadi peperangan karena tidak ada tuntunan agama. Tidak ada tuntunan agama. Karena tidak ada tuntunan agama, hidupnya jadi sulit, pilih-pilih jadinya. Pada masa zaman jahiliyah itu, anak laki-laki dengan anak perempuan itu kastanya lain, beda. Bagi orang Quraisy pada masa itu, kalau lahir anak laki-laki mereka ngerasa terhormat, ngerasa hebat, karena tidak dalam tuntunan agama. Tapi kalau lahir anak perempuan mereka ngerasa terhina, sehingga ketika lahir anak perempuan, ada bahkan sebagian besar bapak-bapak yang malu terhadap anak yang lahir ini, dia kubur hidup-hidup anaknya. Dikubur hidup-hidup anaknya. Kenapa? Tidak ada tuntunan agama. Maka kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Hadirnya agama ini, hadirnya Islam ini untuk memudahkan kehidupan kita, untuk menata, mengatur sehingga hidup ini terarah. Nah itu. Sehingga beragama ini ketika kita sesuai tuntunannya, sesuai hadis, sesuai dengan Al-Quran, referensinya, sumbernya dua itu, dan diistimbatkan, disimpulkan oleh ulama-ulama yang memang kredibel, sehingga sekarang kita mengambil referensi-referensi ini, nah, maka disitulah agama ini akan menjadi mudah. Islam ini akan jadi mudah. Karena yang namanya berislam itu harus bersumber, dan bersumber itu harus bersanad. Kalau sudah ngomong tentang agama, maka kita harus ada referensinya. Tidak acak tentang nafsu kita baik. Menurut aku boleh-boleh baik. Kita siapa? Kita ulama bukan. Kita tidak pernah belajar tentang agama, sehingga kita harus hari ini namanya belajar agama harus ada sumber.
Sehingga kita tidak ngomong sesuai dengan nafsu kita. Hari ini kalau agama ini tidak dipahami dengan benar, maka akan menjadi menyulitkan kita dewek. Padahal agama ini pada intinya untuk memudahkan kita. Contoh, ini lagi, kalau nak kawin itu, kalau nak nikah, di dalam agama rukun nikah itu ada 5. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat syahadatain, 2 saksi, yang kelima sirah, ijab kabul. Sahlah nikah itu. Kemudian dilengkapi dengan syaratnya mas kawin. Sah nikah itu. Tapi karena ini hari Islam ini tidak dipahami secara mudah, dipersulit, ditambah-tambah pula, sehingga rukun nikah ini bertambah. Rukun nikah ini bertambah, tidak 5. Pacak jadi 10, pacak jadi 15. Kau kalau nak nikahi anakku, kau ada rumah dulu. Rukunnya. Kau harus begawi tetap dulu. Pokoknya kau siap ke tenda 10 unit. Sudah tuh pokoknya nak ada cacap-cacapan. Sudah tuh pokoknya antar-antarannya maksubahnya 10 ekor. Sudah tuh songketnya 3 gulung. Sudah tuh kakaknya 2 kalau langkai. Siko nak minta motor, sikonya nak minta sepeda listrik. Jadi beragama ini jadi sulit. Karena kita sudah nambah rukun dalam agama. Padahal rukun cuma 5. Kita tambah. Harus mah itu? Harus, Pak. Oh, menantu tadi pening deh. Berkendak dengan wong tuanya sudah. Pening. Jadi terasa menyulitkan. Padahal Allah menginginkan kita yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Maka kita sebagai wong tua sudah disebutkan oleh Nabi. Ketika ada seorang datang nak ngelamar anak kita tahu bagus agamanya, baik akhlaknya, bersih akidahnya, lakukan. Jangan ditolak. Kalau ditolak akan menimbulkan satu bencana. Menimbulkan satu bencana. Sehingga hari ini karena agama tadi dipersulit, yang haram jadi mudah. Yang haramnya jadi mudah. Lanang-lanang yang penyungkan tadi dia tidak galak bertanggung jawab. Tidak galak bertanggung jawab. Kalau nak nikahi mahal. Lemah ajak berjalan, martabak 2 kotak sudah. Nah itu. Nah jadi pada prinsipnya agama kita ini, Islam ini mendatangkan solusi. Mendatangkan solusi untuk kita. Termasuk masjid. Nah masjid ini juga bagian dari solusi untuk umat. Solusi untuk umat. Bersumber dari kita, dari umat, dan untuk kita galau-galau umat. Sehingga memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan umat, itulah yang penting. Jangan sampai masjid ini menjadi tempat yang angker, sehingga orang takut masuk. Alhamdulillah masjid kita lah nyaman, rapi, ada kegiatan, ada kegiatan mingguannya, yasin bersama, ada subuhnya, ada kajiannya. Nah inilah semestinya masjid. Inilah semestinya masjid. Ini kadang-kadang masjid sholat zuhur jam 11.50, jam 11.45 baru dibuka pintunya. Sudah sembahyang zuhur, belum wong tadi sembahyang sunnah, sembahyang ba'diyah, lah siap-siap mamang lah nunggu depan pintu sebelah pula sembahyang sunnah, nak dikunci ini.
Oh, bukan masjid ini, bukan masjid kita ya. Bukan. Masjid sana. Dulu. Yuk. Jadi ini bagian daripada Islam ini jadikan solusi. Nah, maka dulu Syekh Muhammad Abdu, seorang mufti di Mesir itu menyebutkan bahwa keindahan Islam ini kadang ditutupi oleh wong muslim dewe. Sebenarnya Islam ini indah, tapi wong muslim yang muatnya dia indah. Solusi itu harus kita tampilkan sebagaimana Nabi menampilkan solusi bagi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, di sini di bab yang selanjutnya ini pun ada solusi bagi kita, yaitu sholat yang dilakukan ketika kita dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Ada dua sholat yang dilakukan saat kita bepergian ini. Sholat apa itu? Sholat jamak. Yang pertama jamak, yang kedua qasar. Jamak secara bahasa itu menggabungkan. Jamak secara bahasa itu menggabungkan. Qasar secara bahasa itu meringkas. Jadi istilahnya kalau jamak itu menggabungkan dua sholat dalam marhalah tertentu, yaitu zuhur digabung dengan asar, boleh di waktu zuhur, boleh juga di waktu asar, atau maghrib digabung dengan isya, boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Yang dilakukan di awal waktu disebut jamak takdim. Jamak di awal, takdim itu permulaan. Yang di waktu yang kedua, di asar atau di isya, itu disebut jamak takhir atau di yang akhir. Kalau qasar secara istilahnya adalah meringkas sholat yang empat, meringkas sholat yang empat ketika kita dalam bepergian. Lalu apa syarat-syarat qasar itu? Syarat-syarat qasar itu ada 7. Yang pertama, syurutul qasri sab'atun, ayyakuna safaruhu marhalatain. Jarak safarnya itu 2 marhalah. 2 marhalah ini ulama berbeda pendapat tentang marhalah ini, tapi sebagian besar kisaran marhalah yang disebut ini jaraknya kurang lebih 80 km. Jarak tempat. Jadi kapan kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat ini? Kapan kita punya kemudahan untuk mengqasar sholat ini? Ketika kita sedang atau hendak berniat melakukan perjalanan yang jarak tempatnya itu kurang lebih 80 km. Nah, jadi berkaitan dengan jarak. Kalau dari Patra ke Pasar 16 belum nyampe itu. Kena ke Pasar 16, nak ke jamak ke dulu. Nah, jamak-jamak. Ya. Karena belum sampai marhalahnya. Mana yang nyampe? Biasanya kurang lebih Palembang Prabu Muli. Nah, itu jaraknya sudah kisaran itu. Prabu Muli kurang lah. Nah, jadi kalau kita sudah ada perjalanan misalnya Palembang Betung, Palembang Prabu Muli, Indralaya belum caknya. Jadi sudah perjalanan-perjalanan itu atau lebih ke Morenim, ke Jambi,
apalagi ke Jakarta, apalagi ke Lampung. Nah, itu kita sudah masuk pada syarat safar dan diperbolehkan untuk melaksanakan keringanan di dalam sholat. Melaksanakan keringanan dalam sholat. Kemudian yang kedua apa? Ayyakuna mubahan. Safarnya itu, perjalanan itu dalam rangka perbuatan yang mubah. Dalam rangka perbuatan yang mubah. Nak silaturahmi, tempat keluarga, nak jalan. Perjalanan itu diniatkan nak maling ayam, misalnya. Jauh maling ayam ke Pemulih sana. Atau nak maling motor, atau nak berbuat perbuatan yang mengandung keharaman, ya. Pergi dari Patra Sijaya ini, ya. Pergi ke tempat yang jauh untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, maka itu tidak boleh, tidak boleh, ya. Jadi dia sifatnya perjalanan ini yang mubah, yang diperbolehkan. Yang ketiga, al-ilmu bijawazil qasri. Ilmu bijawaril qasri itu memahami, mengetahui tentang kebolehan qasar itu. Jadi tahu tentang ilmu qasar tadi. Yang keempat, niatul qasri indal ihram. Niat salat qasar tadi, begitu pula salat jamak itu ketika takbiratul ihram. Kita mengganti menambah daripada niat kita tadi. Kita salat zuhur, usolli salat al-zuhri raq'atain qasran. Raq'atain, 2 rakaat. Salat zuhurnya jadi 2 rakaat qasar mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau kalau dia imaman jadi imam, atau makmuman ditambah makmuman. Fardu lillahi ta'ala. Jadi ada niat untuk mengqasar salat itu. Kemudian antakuna salatu ruba'iyatan. Hendaknya salat yang nak dikosor itu salat yang rubaiyah tadi, salat yang 4 rakaat. Jadi salat yang 4 rakaat, salat zuhur, salat asar, salat isya. Ya. Jadi kalau salat maghrib baca mana ngosornya. Salat subuh lah 2 rakaat sudah. Karena ada nak serakaat. Jadi yang 4. Kemudian dawamus safar ila tamamiha. Dalam keadaan safar sampai sempurna. Berapa sempurnanya safar ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan masih disebut safar ketika kita berperjalanan itu maksimal 7 sampai 8 hari seminggu. Tapi yang paling ketat itu Imam Maliki itu menyebutkan disebut safar itu 3 hari. Jadi kalau kita ke sini sampai ke Prabu Muli, kita nginep selama 3 hari itu boleh kita untuk sholat qasar. Boleh untuk sholat qasar atau jamak. Kemudian la ayyak yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Kemudian bagi yang sholat qasar ini la ayyak tadiya, tidak menjadi makmum. La ayyak tadiya bagi imam yang sholatnya sempurna. Bagi imam yang sholatnya sempurna. Kalau kita sudah berniat qasar, ada wong yang mukim kita berimam dengan dia, maka tidak boleh. Tidak boleh. Misal kita nak pergi dari rumah
datang ke masjid dulu, ke Masjid Izzatul Islam, sembahyang zuhur, wong lah berimaman, lah qomat sudah, kita jadi makmum, kita berniat sholat qashar zuhur itu, meringkas sholat itu dua rakaat, sedangkan imam gitu dia tidak sapar, dia 4 rakaat, maka kita tidak boleh sebagai makmum mengqashar sholat, ya. Makmum baru rakaat kedua, kitalah salam, ya. Imam baru rakaat kedua, kitalah salam sebagai makmum, tidak boleh, tidak boleh. Jadi sholat itu boleh berimaman dengan wong-wong yang sama nak sapar dengan kita. Atau kalau imam tadi tidak sapar, kita ikut sholat tapi dengan niat jamak baik, dengan niat jamak tetapi tidak diqashar. Kemudian setelah itu, setelah salam 4 rakaat, baru boleh kita mundur ke belakang untuk melaksanakan sholat asar. Boleh dengan diqashar. Meskipun sholat zuhurnya tadi tidak diqashar, ketika kita menjamak dengan sholat asar, dan boleh diqashar saat kita dewean. Itu 7 daripada syarat-syarat qashar. Selanjutnya syurutul jamak takdim. Jadi jamak tadi atau menggabungkan 2 sholat tadi ada syaratnya. Jamak takdim syaratnya yang pertama al-bada'atu bil ula. Dimulai dengan sholat yang di awal. Kalau posisi kita jamak takdim itu di awal, dimulai dengan sholat yang di awal. Kalau kita menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur, maka permulaan sholat itu adalah sholat zuhur. Tidak boleh memulai dengan sholat asar. Ini syarat jamak takdim. Kalau kita menjamak maghrib dengan isya di waktu maghrib, maka sholat yang pertama kita lakukan sholat maghrib. Sholat maghrib. Kemudian yang kedua, niatul jam'i fiha, berniat untuk dijamak di dalam sholat itu. Kemudian al-muwalatu bainahuma, antara sholat satu dan sholat yang lain harus muwalah. Muwalah itu tidak diselingi lagi. Muwalah itu langsung. Sholat kita sholat zuhur, kita jamak. Selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah diselingi dengan sholat sunnah ba'diyah, tidak usah diselingi dengan yang lain. Apalagi nak diselingi, nak ngopi dulu, nak ngerokok dulu. Lagi ngerokok dulu, cak 2 batang. Jangan diselingi. Langsung setelah sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung kita tegak untuk berniat sholat asar. Yang keempat, dawamul uzur. Ada uzur, ya uzurnya tadi ketika kita dalam keadaan safar. Sedangkan jamak takhir itu syaratnya yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Niat takhir ini di waktu sholat pertama yang kira-kira cukup mengerjakannya. Ketika kita sholat jamak ini takhir, kita safar dulu, berangkat dari Palembang menuju ke Sungai Lilin atau ke Sekayu, perjalanan mungkin sekitar 3, 4, 5 jam. Jadi dari zuhur jam 12 kita berangkat, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 baru nyampe di sana. Posisi kita belum sholat zuhur dan waktu sudah masuk waktu asar.
Nah, selagi waktu asar masih ada, hendaklah sudah lakukan jamak takhir. Ya. Hendaklah waktunya ini pas, jangan terlalu mepet dengan waktu maghrib. Karena tidak baca lagi kakek statusnya. Kalulah sudah masuk waktu maghrib, ini dah acak. Gabung ke atau maghrib isya. Nah ini macam-macam nih. Zuhur, asar, maghrib, isya gabung ke teko subuh kita gabung kalau. Nah itu. Tidak boleh. Jadi hendaklah kalau nak jamak takhir, waktunya harus di waktu sholat yang kedua dan jangan mepet di waktu sholat yang kedua. Kemudian boleh mengerjakannya, boleh sholat yang awal dulu atau sholat yang akhir. Jadi ketika kita takhir tadi jam 5 kita datang sudah sampai di Sekayu. Mana dulu yang nak kita kerjakan? Zuhur dulu apa asar dulu? Boleh. Nak zuhur dulu boleh, nak asar dulu boleh. Karena posisinya jamak takhir. Posisinya jamak takhir. Nah, jadi ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sebagai hamba ini mengambil kemudahan itu. Karena Allah senang. Di dalam beberapa riwayat, Allah itu senang ketika kita mengambil kemudahan, sama sebagaimana Allah benci ketika kita ngambil yang makruh. Jadi keharusan untuk mengambil rukhsah ini, ngambil kemudahan ini adalah satu hal yang diharuskan dan dianjurkan. Aku Ustaz rasanya rasa abdol semayang, nak dijamak-jamak, nak dikosor-kosor. Pokoknya lagi sapar, mana ada masjid berhenti. Mana ada masjid berhenti. Nah, berarti kita tidak mengambil keringanan dari Allah. Sedangkan keringanan ini sudah Allah sediakan. Ini yang disebut dengan innallaha Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra. Menginginkan kemudahan untuk kita. Nah, menginginkan kemudahan untuk kita, jangan sampai kita tidak mengambil. Karena kemudahan ini bagian daripada syariat, rahmat, rasa kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasa kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa mengamalkannya, sedikit-sedikit bisa untuk menjalankan perintah Allah dengan mengambil setiap kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena Isya ini lewat 4 kami juga sini. Inilah lewat 1 jadi 3 menit lagi. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.